Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurnya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi kulatil ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bi minima. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Allah doa bareng-barengnya mudah-mudahan kita bisa bebas riba. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hajri wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma fini bihalalika an haramik wa aghnini fadlika man siwak. Ya Allah, anugerahkan pada kami ya Allah rezeki yang halal sehingga terhindar dari yang haram, dan jadikanlah kami hanya bergantung padamu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami yang rumit-rumit ini ya Allah. Susah bebasin riba, susah cari solusinya, semua susah kehidupan kita. Karena itu sulit itu datang darimu ya Allah, maka mudahkanlah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. So, suksesnya saya, suksesnya kita atau siapapun itu adalah hasil dari siapa? Hasil dari kerja orang tua kita. Ini tema yang sekarang nih. Belum tentu kita bisa mendidik anak kita sukses yang orang tua kita berikan ke kita. Dan ini saya belajar dari guru saya. Jadi saya belajar dari seorang guru ya, seorang kiai ya. Nah, katanya, ini meskipun Anda S1 segala macam-macam, yang jadi S2 adalah orang tua Anda. Meskipun Anda S2, yang jadi S3-nya siapa? Orang tua kita gitu. Kenapa gitu? Dia bisa mendidik Anda itu menjadi S2 gitu. Berarti dia apa? Dia S3, betul apa enggak? Nah, kadang-kadang kita tidak bersyukur punya orang tua, tidak bisa gimana. Makanya luar biasa kita harus berbakti pada orang tua gitu. Saya punya sekarang ini orang tua saya sudah meninggal semua, yang termasuk ibu mertua saya. Jadi almarhum saya sudah meninggal, orang tua saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal berapa tahun kemarin. Nah, yang ada sekarang ayah mertua saya. Saya gimana? Saya sekarang berbakti sama beliau, belajar untuk berbakti. Setiap datang segala macam-macam, sampai saya sholat subuh pun saya bagi gitu, tiap Sabtu minggunya saya di takwa gitu. Kenapa? Karena ada orang tua saya yang sering datang situ dengan sudah umur hampir 84 tahun atau berapa gitu, masih bawa mobil ke masjid. Luar biasa nggak coba? Meskipun kalau salah banyak yang itu Allah bisa Allah yang ngatur. Tapi intinya apa? Beliau itu ngajarkan saya luar biasa tentang usaha gitu. Jadi suksesnya saya sekarang ini segala macam-macam. Jangan sombong gitu. Jangan sombong bahwa kita hebat gitu. Dan ini ibrah pelajaran bagi diri saya. Saya nggak boleh sombong gitu. Saya punya apa? Jadi foundernya SKDA. Saya punya aset luar biasa, lumayan, alhamdulillah gitu. Saya tidak berkekurangan, saya berkecukupan segala macam-macam. Ilmu saya bertambah segala macam-macam, bla bla bla. Saya diberikan kesehatan segala macam-macam, alhamdulillah. Saya diberikan ketenangan dalam usaha segala macam-macam, alhamdulillah. Saya juga sekarang ini kerja nggak buru-buru segala macam. Itu karena apa? Karena orang tua gitu. Dan sekarang pun saya ingat pelajaran saya gitu, pelajaran orang untuk saya sadar dengan riba. Gara-gara orang tua saya. Orang tua saya ini selalu ngingetin, Wan, ingat ya, kakek kamu itu dulu pakai kancinya yang emas gitu. Makan malamnya dengan Soekarno gitu. Punya pabrik ratusan karyawan, itu habis. Punya gedung di mana-mana di Bandung. Itu hancur habis gara-gara oleh satu bank gitu. Pinjam ke bank untuk biaya pembiayaan segala macam, hancur semua gitu. Jadi dari situ orang tua saya ngomong, saya tidak lebih makan nasi dengan tempe tok, dengan garam tok gitu, daripada saya riba gitu. Tapi saya sendiri main riba, akhirnya saya tobat sekarang, alhamdulillah. Dan itu saya bersyukur dikasih tobat. Dan ini proses lah, mungkin kalau saya nggak gini saya tidak bisa jadi foundernya SKDA gitu. Sampai 10 eman saya punya hutang, sampai saya bangkrut, sampai bisnis segala macam-macam gitu. Saya belajar ya orang tua, saya bersyukur dengan orang tua saya, mudah-mudahan beliau bisa istiqomah ya, tobat terus gitu. Tentang riba, mertua saya belajar riba tuh dari mertua gitu. Kenapa? Dia pengusaha besar di sini, di Bali ini. Pertama saya usaha dikasih perusahaan, saya udah dipinjemin uang 500 juta gitu. 500 juta saya terusin hutang yang lama, 500 juta lagi untuk modal kerja 1 miliar gitu. Itu sekarang, bukan sekarang, 20 tahun lalu, 25 tahun lalu, itu nilai mungkin 10 M dong sekarang. Luar biasa nggak coba? Jadi saya tuh, dan saya sebenarnya dulu ya, saya pembelajaran orang tua saya ngajarkan gitu, saya cuma tidak ingat gitu. Sekarang saya syukur ya Allah, alhamdulillah saya bersyukur punya orang yang hebat tuh, bukan saya, orang tua saya gitu. Saya SMA lulus SMA sudah jadi miliarder gitu. Punya ruko, punya mobil, bisa ngidupin keluarga, bisa menghajikan keluarga saya semua, kakak-kakak saya bisa. Dan hajinya bukan sendiri, berdua sama berpasangan gitu. Bisa menghidupin banyak orang di Bandung, di keluarga saya di Bandung, di mana-mana, luar biasa gitu. Kenapa? Jadi sekarang alhamdulillah. Jadi kalau orang ngerasa gimana, saya pasrah, biarin aja gitu. Orang mau nilai saya seperti apa, tapi saya udah merasakan kenikmatan syukur saya pada orang tua. Jadi suksesnya kita itu berkat orang tua gitu. Jadi saya udah jadi miliar tuh dari mulai lulus SMA gitu. Oh bisa, asal pakai kita istiqomah gitu.
Dan itu didikan orang tua secara tidak langsung. Orang tua saya yang hebat mendidik saya. Salah satu contoh gini, pendidikan orang tua saya. Dulu tahun berapa ya? Tahun 80-an mungkin ya. Yang punya kulkas kan susah gitu. Saya berusaha tuh dari situ gitu. Yang punya kulkas susah. Dia mungkin orang yang kayak seumuran saya, lahir 70 tahunan, itu punya kulkas tuh barang mewah gitu. Orang tua saya kebetulan cukup kaya di sana di Cilengsi segala macam-macam. Rumahnya toh sekarang masih ada, sekarang peninggalan ayah saya itu mungkin 1.400 atau 1.400 meter gitu, masih ada di Cilengsi gitu. Di daerah strategis di Cilengsi. Ayah saya dulu kalau nggak kena tipu segala macam-macam, mungkin seperempatnya Cilengsi udah kebeli semua gitu, karena juragan di dulunya gitu, luar biasa gitu. Jadi ya seperti itulah gitu. Ketika saya punya kulkas kan, kulkas tuh dibuatin es limun gitu. Jadi plastik apa yang gede-gede ginian, dikasih tuh kasih air gula segala macam-macam atau sirup segala macam-macam, dibekukan gitu. Beku dijual gitu, segala macam-macam. Terus saya minta uang ke ayah saya dulu, dan itu dijualin oleh teman-teman saya. Teman-teman saya tuh seangkatan saya jual pakai apa? Pakai kayak Bridgen itu, kayak ini es mambo lah gitu, kemana-mana jalan-jalan dulu. Terus saya bilang ke ayah saya, Pak, minta uang dong segini, anggaplah sekarang 100.000 atau 50.000. Terus kamu kayak si Ucup dong jualan gitu. Saya ngomong kayak saya, ngapain saya harus jualan? Kan bapak kan udah nyuruh orang gitu. Saya dapat dari situ aja gitu. Kamu jualan, harus belajar untuk cari uang sendiri gitu. Segala macam-macam kayak mereka semua gitu. Kamu jangan sombong jadi orang gitu. Mereka bertahan hidup kenapa? Karena kekuatan hidupnya gitu. Jadi kamu harus berusaha untuk menjadi punya usaha sendiri juga gitu. Makanya dari situ saya terus terngiang-ngiang, sehingga saya SD kelas berapa ya? Kelas 6 gitu. Saya mulai usaha SD kelas 3 gitu. Kelas 3 tuh saya beli jualan majalah ke perunas-perunas gitu. Kelas 6 saya udah punya toko, toko kecil. Mungkin nilai asetnya sekarang mungkin 25 sampai 50 juta lah gitu. Betul, SD tuh saya udah punya toko, meskipun bangkrut ya. Jadi bangkrut pertama saya itu kelas 6 SD dulu. Dan itu gara-gara apa? Gara-gara ya tadi, dan kena tipu segala macam. Jadi saya kerjasama dengan salah satu saudara saya pakai uangnya untuk kuliah gitu. Untuk kuliahnya dia. Bangkrut lah, duitnya nggak ada gitu. Saya nyesel nggak? Saya tidak pernah berpikir kegagalan itu saya pikirkan hutang jadi gimana gitu. Saya lebih mikir masa depannya gitu, ke depannya. Meskipun segala gagal nggak masalah gitu. Saya nggak hitung tentang uangnya, saya mikir ke depannya lagi. Ternyata itu tadi. Jadi setelah itu saya SMP itu saya bantuin orang tua saya SMP sampai SMA dulu. Itu bantuan orang tua saya di usaha percetakan. Jadi percetakan untuk TPB itu loh. Tes tiap semester itu loh, SD itu loh. Kan tiap 6 bulan ada tes segala macam-macam, atau tiap 3 semester 3 bulan atau berapa saya lupa lah gitu. Hampir sebagian Bogor itu dari ayah saya semua. Saya itu belajar. Di samping saya bantu ayah saya ngirim surat segala macam, saya juga nyetak pakai mesin stensil. Meskipun akhirnya bangkrut juga gara-gara kalah sama offset itu. Dan saya ketika kalah sama offset, saya sebenarnya sudah ngomong, Pak, tolong jangan pakai stensil doang. Mesin stensil saya mungkin ada 8 saking besarnya. Terus saya suruh beli offset, bapak saya nggak mau karena udah terlanjur di ini. Akhirnya apa? Ternyata benar-benar bangkrut gitu. Jadi kalau oleh offset segala bangkrut gitu. Dari situ saya pembelajaran. Kalau saya mau ngambil keputusan berarti saya harus jadi pengusaha sendiri. Makanya saya jadi pengusaha gitu. Akhirnya lulus SMA itu malah orang tua saya jadiin komisaris gitu. Perusahaan siapa saya yang dirikan gitu. Dari modal 50.000 mungkin sekarang 5 juta atau 500.000 lah terus. Tapi itu 30 tahun lalu ya. Jadi saya udah seperti itu gitu. 40 tahun lalu mungkin ya. Jadi lulus SMA itu saya sudah mulai usaha. 2 tahun setelah SMA saya udah punya modal, punya ruko dan yang lainnya. Dan itu semua yang saya lakukan itu berkat siapa? Berkat orang tua gitu. Jadi jangan sombong kita bisa seperti ini, itu karena orang tua. Untuk itu rasa syukur kita gimana kalau yang meninggal ya, ingat-ingat kita baca Al-Fatihah, selawat segala macam-macam, kita tujukan buat siapa? Buat orang tua kita gitu. Dan saya bersyukur terus ya, alhamdulillah. Makanya saya nggak nyebut ya tadi, kalau saya ngucapin alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima adalah apa? Adalah untuk orang tua saya gitu, segala macam-macam. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang segala macam-macam, itu nanti baliknya ke siapa? Ke anak-anaknya. Mungkin orang tua saya dulu, padahal orang tua saya dulunya adalah penyanyi Jadi kalau nyanyi gitar tuh luar biasa, lagu-lagu Inggris masuk ke kafe-kafe segala macam-macam. Tapi tobat orang tua saya, nikah tobat luar biasa itu. Tadinya beragajulan anak-anak zaman sekarang lah, karena kakek saya kan kayanya luar biasa gitu, beragajulan lah. Jadi intinya seperti itu. Tapi intinya habis itu tobat segala macam-macam, usaha benar ya udah, alhamdulillah. Jadi meskipun badannya besar, ketika waktu sholat yang dulu kan sholat dulu bukan makan, meskipun lapar gitu. Itu orang tua saya. Dan saya bersyukur punya orang tua saya, dan saya pun bersyukur punya ayah mertua sekarang. Itu saya berusaha untuk memuliakan gitu. Apapun kebutuhannya dia, saya mudah-mudahan saya bisa istiqomah untuk bantu dia. Kenapa? Yang saya harapkan apa? Berkahnya doanya.
Setiap saya ketemu orang tua saya, mertua saya datang segala macam, ajak ngobrol, mungkin orang tua kan kadang ngelawur segala macam-macam. Yang saya minta apa? Doain saya Pak ya, gitu-gitu. Dan itu dia, karena yang saya harapkan bukan apa, doanya doang gitu. Demikian ya saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.